Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Shalom. Seluruh presbiter yang bertugas mengucapkan selamat beribadah di hari Minggu ketiga sesudah Epifania. Kiranya ibadah yang kita lakukan saat ini berkenan di hadapan Tuhan. Pemberita firman pada hari ini adalah Pendeta Inyoman Jepun. Jemaat Tuhan, mari kita bangkit berdiri. Muliakanlah nama Tuhan dalam puji-pujian dan sorak-sorai karena kasih setianya yang tak berkesudahan. Bapak Ibu Saudara, mari tabiskan ibadah ini. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Demikian nats pembimbing Matius pasal 7 ayat 7, terimalah salam. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Kristus Yesus Juru Selamat menyertai kamu. Dan menyertaimu juga. Sujud di sini, diam dengan hormat, tubuh serta jiwa, tunduklah menghadap Dia. Marilah umatnya, hatimu serahkan dalam kerendahan. Allah hadir yang dimuliakan dalam sorga Siang Maha. Suci, suci, suci untuk selamanya dinyanyikan malaikat sorga. Ya Allah, terimalah pujian jemaat beserta malaikat. Umat Tuhan, silakan duduk. Jemaat Tuhan, mari berdoa kepada Allah. Ya Bapa Maha Kuasa, kami bersyukur atas pertolongan dan berkat-Mu yang kami terima dalam kehidupan selama sepekan yang lalu. Memulai kehidupan kami di pekan yang baru ini,
kami datang untuk beribadah, bersujud sembah, dan memuji nama Tuhan. Layakan kami dan berkenanlah atas ibadah ini, sembah sujud dan pujian yang kami panjatkan kepadamu. Kami pun sadar dan mengakui segala dosa dan kejahatan kami, baik yang disengaja maupun yang tidak, baik yang tampak dalam sikap dan laku kami, maupun yang tersembunyi di pikiran dan hati kami. Berilah kami pengampunan dan damai sejahtera-Mu ya Bapa, serta baharilah hidup kami oleh Roh Kudus-Mu, sebab hanya oleh rahmat-Mu, ya Bapa, dan dengan memandang kepada Yesus Kristus, kami bersyukur atas kasih setia dan pengampunan-Mu yang nyata dalam hidup kami sampai hari ini. Ajarlah kami untuk mengikuti teladan kasih-Mu, serta melakukan firman dan kehendak-Mu sebagai saksi-saksi yang setia di sepanjang hidup kami, sehingga melalui kami banyak orang akan memuji dan memuliakan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Saudara umat Tuhan, kita mau mendengarkan firman Tuhan, karena itu mari berdoa memohon bimbingan Roh Kudus. Ya Bapa dalam Kristus Yesus Juru Selamat kami, firman Tuhan sebentar akan kami baca dari Alkitab lalu merenungkannya. Dengan penuh kerendahan, kami mohon anugerahkan hikmat dan pengetahuan untuk memahami kekayaan firman Tuhan ini. Lalu kemudian Roh Kudus kiranya berkenan menolong dan mendorong kami untuk mampu mengerjakannya. Demi Tuhan Yesus Juru Selamat, firman yang telah menjadi manusia, kami berdoa. Amin. Umat Tuhan, mari berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan yang dibaca dari Alkitab. Haleluya. Haleluya, nama Tuhan terpujilah. Haleluya, haleluya, nama Tuhan terpujilah. Pembacaan Alkitab hari ini dibacakan dari Injil Matius pasal yang ke-8, ayat yang pertama hingga ayat yang keempat, yang menyatakan, setelah Yesus turun dari bukit, orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. Maka datanglah seorang yang sakit kusta kepadanya, lalu sujud menyembah dia dan berkata, Tuan, jika Tuan mau, Tuan dapat mentahirkan aku. Lalu Yesus mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata, aku mau, jadilah engkau tahir. Seketika itu juga tahirlah orang itu daripada kustanya. Lalu Yesus berkata kepadanya, ingatlah, jangan engkau memberitahukan hal ini kepada siapapun. Tetapi pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam dan persembahkanlah persembahan yang diperintahkan Musa sebagai bukti bagi mereka.
Demikian pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Kepadamu puji-pujian, pada syukur dan segala kemuliaan, ya Bapa, Putra, Roh Kudus, sampai kekal selama-lamanya. Silakan duduk. Shalom Bapak Ibu Saudara, saudara yang berada di rumah silakan jabat tangan kanan kiri bersama anggota keluarga dengan senyum katakan damai sejahtera bagimu. Bapak Ibu, saudara kekasih di dalam Tuhan, ada beberapa catatan yang saya mau bagikan kepada saudara berdasarkan bacaan kita saat ini mengenai bagaimana Yesus menyembuhkan orang lumpuh, orang kusta. Matius pasal 8 ayat 1 hingga ayatnya yang keempat. Yang pertama Bapak Ibu, secara pemahaman iman jika merujuk Alkitab misalnya di dunia perjanjian lama, orang menganggap penyakit kusta ini merupakan bentuk kutukan atau hukuman dari Allah. Saya mengajak saudara misalnya merujuk bilangan 12 ayat 1 sampai 10 itu tentang Miriam dan Harun yang mau memberontak lalu Tuhan menghukum mereka dengan penyakit ini. Atau kalau saudara melihat misalnya 2 Tawarik 26 ayat 16 sampai 23, ketidaktaatan Raja Uzia membuat dia juga mengidap penyakit kusta. Lalu di sisi yang lain dari segi kesehatan dan kemasyarakatan yang berhubungan juga dengan keimanan, penyakit kusta ini disebut sebagai penyakit yang najis. Sehingga melalui ketetapan imam orang itu akan diasingkan. Perhatikan Bapak Ibu, ini menarik kesian, menarik dan menyedihkan. Yaitu kalau orang yang sakit kusta itu oleh Imamat pasal 13, mereka diperintahkan oleh imam untuk menjauh dari komunitas masyarakat. Mereka disingkirkan, mereka diasingkan di pinggiran kota. Ini yang terjadi. Lalu mereka diminta untuk menghidupi diri sendiri. Tidak ada yang bantu mereka Bapak Ibu. Mereka di pinggir kota, disingkirkan, lalu mereka harus menghidupi diri sendiri. Sesekali keluarganya akan bantu. Sesekali barangkali akan datang rantangan untuk membawa mereka makan. Tapi sudah pasti karena penyakit kusta tidak tersembuhkan, suatu saat akan menjadi titik bosan. Lalu keluarga akan mulai meninggalkan mereka. Lalu satu-satunya cara untuk menyambung kehidupan, mereka mengemis. Mereka akan masuk ke kota dengan pakaian yang ditutup supaya nggak kelihatan, lalu mulai mengemis. Itu kondisinya. Itu yang terjadi ketika orang mengalami sakit kusta Bapak Ibu, diasingkan. Mereka sakit secara sosial, tapi juga nista secara iman. Mereka diasingkan oleh lembaga keagamaan, tapi juga dipinggirkan oleh lembaga sosial kemasyarakatan. Ini yang dialami oleh orang itu. Lalu menurut pembacaan Alkitab kita, tiba-tiba di tengah rombongan orang yang berbondong-bondong mau melihat Yesus, ayat 2 mengatakan, datanglah seorang yang berpenyakit kusta itu. Saya mau ajak saudara, ada 4 catatan yang saya mau bagikan dengan saudara. Perhatikan, yang pertama, orang itu, lihat ayat yang kedua. Dia sujud menyembah, dia sujud, lalu sujud menyembah dia dan berkata, saya suka menggunakan istilah menarik yang ditulis, sujud menyembah. Dia datang dengan kerendahan, dia mengemis kepada Tuhan, dia hopeless, sudah tidak ada harapan lagi. Dan ketika dia dengar tentang Yesus yang luar biasa, dia barangkali berpikir, inilah satu-satunya pribadi harapan saya. Maka yang dia buat adalah dia turun setara tanah. Dengan kata lain, permohonan dalam kerendahan. Si kusta datang dengan penuh kerendahan, memohon belas kasihan. Perhatikan, dia datang kepada Tuhan dengan penuh kerendahan.
Dia tidak bicara apa salahku sampai Tuhan menghukumku dengan kusta ini. Oh enggak, dia turun ke bawah, sangat rendah dan memohon belas kasihan. Oke, ini catatan yang pertama. Yang kedua, tolong lihat ayat kedua. Masih ayat kedua. Ada kalimat menarik ini. Tuhan, jika Tuhan mau, Tuhan dapat mentahirkan saya. Jika Tuhan mau. Saudara perhatikan, kalimat jika Tuhan mau itu punya dua aspek. Jika Tuhan mau. Aspek pertama adalah keyakinan iman. Ketika dia bilang jika Tuhan mau, berarti dia yakin Yesus mampu menyembuhkannya. Imannya meyakini Yesus pasti menyembuhkannya. Maka dia datang kepada Tuhan dan berkata, jika Tuhan mau. Kalimat jika Tuhan mau itu punya makna keyakinan iman. Dan iman itu dia katakan, jika Tuhan mau, Tuhan dapat menyembuhkan saya. Dikatakan dengan begitu yakin. Aspek kedua, jika Tuhan mau, kalau tadi bicara soal keyakinan iman, ini bicara soal kesadaran iman. Alias tahu diri, aku ini berdosa, aku ini tidak layak. Engkau mampu melakukan perkara itu. Apakah engkau mau? Saya barangkali tidak layak untuk mendapatkan kasih karunia itu. Makanya dia bilang, jika Tuhan mau. Jadi soal Tuhan mampu memulihkan, sudah pasti. Tapi apakah Tuhan mau melakukan untuk dia? Ini cuma soal kasih karunia. Jadi dia bilang, jika Tuhan mau, itu punya makna, dia sadar betul. Bahwa kalau dia disembuhkan oleh Yesus, itu cuma belas kasihan. Bukan karena kelayakannya. Maka dia menyebut jika Tuhan mau punya makna, aku ingin engkau berkenan melakukan perkara itu. Saudara, ini catatan saya yang kedua. Yang ketiga Bapak Ibu, tolong lihat kalimat Tuhan dapat mentahirkan aku. Bapak Ibu, saya senang karena Injil Matius ini ditulis untuk orang-orang Yahudi. Dan Matius tidak menggunakan istilah engkau dapat menyembuhkan aku. Dia enggak gunakan kata menyembuhkan, tapi dia menggunakan kata mentahirkan. Saya mau kasih tahu saudara, sangat berbeda arti sembuh dengan arti tahir. Kalau sembuh secara fisik sudah dinyatakan sembuh. Tapi apakah di mata Tuhan kenajisannya itu hilang? Itu hanya ditentukan oleh imam. Makanya tidak heran kalau pada ayat yang keempat Tuhan Yesus bilang lapor ke imam. Karena imamlah yang secara lembaga melegitimate bahwa orang ini sudah tidak najis dan bisa beribadah lagi kepada Allah. Imamat pasal 14 ayat 1 sampai 21. Itu dituliskan begitu jelas bahwa tiap orang yang najis dapat pemulihan itu melalui pernyataan lembaga keagamaan. Dalam hal ini imam. Menariknya dia bilang, jika engkau mau, engkau dapat mentahirkan aku, bukan menyembuhkan aku. Seakan di situ juga ada pengakuan yang bisa kemudian membuat aku layak di hadapan Allah. Cuma engkau Yesus. Penting Bapak Ibu. Ini kesadaran si orang yang menyakit kusta ini. Dia butuh ditahirkan supaya kenajisannya benar-benar hilang. Ini catatan saya yang ketiga. Yang keempat, oh ini menarik. Ayat yang ketiga, tolong lihat. Lalu Yesus mengulurkan tangannya, kalimatnya bagus ini, menjamah orang itu dan berkata, aku mau, jadilah engkau tahir. Wow, Bapak Ibu, tolong bayangkan ya, seketika saya mengucapkan kalimat ini, saudara tolong bayangkan. Orang itu sedang berpenyakit kusta, dagingnya itu ada lendir-lendirnya, barangkali ada beberapa bagian yang sudah lepas, saya tidak tahu. Lalu tiba-tiba ada satu tangan yang datang lalu menjamahnya. Tolong bayangkan ini. Hal itu tidak boleh dilakukan. Menurut Imamat pasal 13 dan 14. Jika seorang menyentuh sesuatu yang najis, maka orang yang menyentuh itu pun menjadi najis. Maka tidak heran si kusta ini tidak pernah merasakan sentuhan orang lain.
dan tidak pernah merasakan jamahan orang lain. Dan Yesus menjamah seseorang yang belum pernah merasa dijamah. Terasing dia Bapak Ibu. Lalu Tuhan sentuh dan jamah dia. Seharusnya ini tidak boleh terjadi. Sebab bisa jadi orang yang menyentuh itu otomatis dapat najis yang sama. Dan dia tidak layak juga secara keagamaan. Tapi ini menarik. Yang jamah penyakit kusta ini bukan orang biasa, tapi pribadi agung yang suci. Maka ketika yang suci ini menyentuh yang najis, justru terjadi sebaliknya. Yang najis ini menjadi kudus dan ditahirkan. Saudara lihat, ini perbedaan yang besar. Bukan Yesus tajangke atau tiba-tiba kenajisannya berpindah pada kekudusan Allah. Enggak, justru si najis ini benar-benar mengalami pemulihan. Saya mau katakan ini sangat penting. Ketika Sang Maha Kudus menjamah, sesuatu yang tidak layak menjadi dilayakkan. Saya kira demikian firman Tuhan ditafsirkan bagi kita. Nah sekarang bagaimana kita membawa dalam kehidupan beriman kita? Yang pertama, saya kira saudara dan saya perlu belajar pada seorang penyakit kusta ini yang mencari Yesus untuk beroleh penyembuhan. Maaf Bapak Ibu, berapa banyak di antara saudara dan saya yang barangkali, tolong diingat-ingat di tahun 2020, ini terus masuk 2021 tanggal 24, tolong ingat-ingat di tahun-tahun lalu, berapa banyak saudara meminta kepada Allah dengan tuntutan, orang mau bilang bahkan dengan babangke-bangke, Tuhan kurang apa saya melayani, Tuhan bukankah baik-baik rumah tanggaku, bukankah sudah kukerjakan kehendak-Mu, mengapa kau bla 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 bla, mengapa Tuhan izinkan dan saudara baca. Seakan aku dan engkau merasa paling layak di hadapan Tuhan. Saya mau bilang kepada Bapak Ibu, orang kusta ini memberi teladan yang luar biasa. Di dalam kenajisannya, dia tahu diri. Yang dia buat adalah merendah setara tanah dan bilang, aku mohon, kasihanilah aku yang berdosa ini. Bukan aku mohon, berkati semua dan pulihkan. Karena kurang apa saya melayani di hadapan-Mu Tuhan. Oh enggak. Pribadi ini memberi teladan yang luar biasa. Mohon maaf saya mengatakan. Bapak Ibu, berapa banyak di antara saudara, termasuk saya, kita harus mengintrospeksi diri. Seakan kita paling jago di mata Tuhan. Dan Tuhan berhak melakukan sesuatu kepada kita. Saya mau katakan, kusta itu turun. Kasihanilah aku. Ini hal yang pertama. Hal yang kedua Bapak Ibu, ini yang luar biasa lagi. Jika engkau mau, engkau dapat mentahirkan aku. Saya mau bilang kepada Bapak Ibu yang barangkali sedang mendengarkan firman Tuhan ini. Engkau yang barangkali sedang terpuruk dalam usaha pekerjaan atau apapun saat ini. Engkau yang sedang menangis di hadapan Tuhan tentang kehidupan rumah tangga, hubungan suami istri, masa depan anak-anak. Engkau yang sedang bergumul luar biasa tentang masalah-masalah pribadi yang tak terungkapkan dan cuma Tuhan yang tahu. Saya mau bilang kepada saudara, Allah mampu melakukan segala perkara. Persoalannya, apakah Tuhan mau untukmu atau untuknya? Apakah Tuhan mau untukku atau untukmu? Ini pertanyaan penting. Maka saya mau bilang, yang aku dan engkau butuhkan di hadapan Allah, bukan pengakuan dia berkuasa, dia berkuasa. Bapak Ibu enggak akui dia berkuasa, Tuhan tetap berkuasa. Yang harus saudara bangun dalam pola pikir adalah, kalau Tuhan mau berperkara untukku, itu kasihan cuma kasih karunia. Ini soal dia mau atau tidak mau. Maka yang harus engkau dan saya buat di hadapan Tuhan adalah mengemis dan memohon kasih karunia. Kiranya engkau berkenan mau Tuhan, menjamah anakku, menjamah suamiku, memberkati usaha dan pekerjaanku. Kiranya engkau berkenan mau Tuhan. Bapak Ibu, Tuhan Maha Kuasa. Dia bisa lakukan banyak hal melampaui logika kita. Pertanyaan penting bacaan ini menyentuh saya dan menyadarkan saudara dan saya harusnya. Tuhan berkuasa. Persoalannya, Tuhan mau enggak? Ini soal kasih karunia. Ini soal kasih karunia. Jangan pernah mengatakan Tuhan tidak adil dan pertanyakan itu. Itu hak prerogatif Allah. Apakah Tuhan mau atau tidak? Menjamamu atau menjamaku? Makanya saya bicara soal belas kasihan. Permohonan belas kasihan. Terakhir Bapak Ibu.
Yang ketiga, Engkau dapat mentahirkan aku. Pemulihan baik secara fisik maupun rohani itu ada di tangan kuasa Allah. Maka yang harus saudara dan saya yakini untuk percaya, kuasa dan kemampuan Tuhan itu di atas segala sesuatu. Untuk saudara yang saat ini sedang bergumul dengan sakit, yang menyatakan sembuh adalah para medis dan dokter, suatu lembaga, ya toh? Lembaga kesehatan. Yang meresepkan obat itu adalah para medis. Tapi saya mau kasih tahu, ada dokter di atas segala dokter, yang ternyata bukan hanya penyakit fisik yang dipulihkan, tapi yang rohani pun, yang najis pun kembali ditahirkan. Hal ketiga ini mau bilang begini kepada saudara. Engkau mengupayakan berbagai hal lewat fasilitas yang Tuhan sediakan. Tenaga medis, rekan kerja saudara, teman bisnis, fasilitas untuk sekolah dan pendidikan. Tapi titik tumpuan utama kita ada pada Yesus Kristus yang menyatakannya. Supaya ketika kita mengalami pemulihan atau kesuksesan, capaian masa depan, kita tidak memuji orang-orang atau lembaga lain, tapi kita mengagungkan dan memuliakan Tuhan. Sebab di wilayah fisik dan rohani sekalipun Tuhan berkuasa. Karena itu saya mau tutup. Mari menyerahkan kehidupan, perjalanan hidup saudara kepada Allah. Yakinlah Tuhan mampu melakukan segala hal. Biarkan otoritas mau atau tidak mau ada di tangan Tuhan. Tugas saudara adalah memohon belas kasihan. Tuhan berkati Bapak Ibu. Haleluya. Amin. Tangan kasih-Mu
Umat Tuhan, mari berdiri. Bersama dengan seluruh orang percaya di segala tempat dan abad, mari kita ikrarkan pengakuan iman rasuli dengan hati dan mulut. Masing-masing kita berkata, Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Silakan duduk. Saudara, kita masuk dalam doa syafaat. Mari kita satu di dalam doa, kita berdoa. Segala puji, hormat, kemuliaan ya Bapa dalam Yesus Kristus, kami haturkan kepadamu, Sang Pencipta langit dan bumi, Bapa yang melakukan perkara-perkara dalam hidup kami, yang menyatakan pemulihan ataupun pendampingan, yang mengangkat kami bila jatuh, yang meredahkan badai kehidupan, atau membiarkan badai tetap mengamuk tapi menguatkan iman kami untuk menghadapinya. Engkau yang mendengar jeritan kami meminta tolong. Engkau yang berbelas kasihan bagi kami di tengah derita hidup dan pergumulan. Sepekan kami alami berbagai penyertaan Tuhan, hingga membuat kami ada sebagaimana saat ini di hari Minggu. Kami sungguh bersyukur. Firman Tuhan juga sudah kami dengar. Siapakah kami yang memberanikan diri merasa seakan kami layak meminta apapun, dan Tuhan punya kewajiban untuk menjawab dan mendengar doa kami. Ampuni kami Bapa, jika kami punya pemikiran seperti itu yang keliru. Kami dilayakkan untuk bermohon, semua karena kasih karunia. Engkau melakukan berbagai hal yang baik untuk kami, itu semua karena belas kasihan-Mu. Maka sekarang, sebagaimana orang kusta yang datang kepada Tuhan dengan penuh kerendahan, demikianlah kami merendahkan diri di hadapan-Mu dan memohon, jika Tuhan mau, Tuhan juga berkenan untuk menjawab doa dan pinta kami. Pertama, untuk pemerintah dan negara bangsa kami, berkatilah dengan berbagai upaya yang saat ini fokus tentang pemulihan negeri melalui vaksin dan berbagai upaya penanggulangan kondisi COVID-19 ini. Tapi juga membangun kehidupan ekonomi yang sempat mengalami kekhawatiran karena berbagai yang dampak dari pandemi ini. Bapa, kami serahkan pemerintah kami, termasuk di Sumatera Selatan dan di kota Palembang ini. Gereja Tuhan kami bawa dalam tangan kasih-Mu. Tiap karya dan pelayanan ini adalah anugerah Tuhan. Tolonglah kami, berkati tiap gereja Tuhan dan setiap pelayan di dalamnya. Tuhan pimpin, Tuhan sertai. Istimewa GPIB Jemaat Peniel Palembang dalam tiap karya pelayanan yang Tuhan anugerahkan. Berkati secara khusus para presbiter, penatua dan diaken. Tuhan berkati semua tiap berbagai tanggung jawab pelayanan Tuhan berikan di masa pandemi ini. Termasuk saudara-saudara kekasih kami yang memiliki talenta yang Tuhan beri dan turut serta mengambil bagian dalam pelayanan. Baik pemain musik, pemandu lagu, tim IT dan vikaris, dan semua arak-arakan ini kiranya berkenan untuk Tuhan, menyenangkan hati-Mu, menjadi kemuliaan Allah di tiap gerak layan pelayanan yang kami lakukan kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, sepekan akan kami lewati dengan berbagai usaha dan kerja, sekolah dan pendidikan anak-anak kami, dan berbagai aktivitas kami di masa purna bakti misalnya, dan apapun yang sedang kami rencanakan, bahkan sedang menghadapi soal dan pergumulan kehidupan. Satu pekan yang misteri ini kami bawa dalam tangan Tuhan. Berkati usaha pekerjaan kami, berkati pendidikan dan sekolah anak-anak kami,
Berkati kekuatan dan kesehatan kami untuk berpulih di tengah kondisi sakit atau beroleh penghiburan karena duka cita. Tapi juga berbagai upaya yang kami buat untuk memulihkan kondisi ekonomi masing-masing keluarga. Dan beberapa rencana-rencana ke depan yang sedang kami buat. Tuhan, Engkaulah sumber masa depan, tolonglah setiap kami. Terima kasih Bapa, hamba berdoa dan menyerahkan secara khusus beberapa saudara-saudara kami yang bersuka cita karena ulang tahun perkawinan, sembuh dari sakit, ketambahan usia setahun secara pribadi, atau beberapa kesuksesan lain. Sempurnakanlah itu, dan biarlah berpulang untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Ini doa kami, ini mohon hati kami, demi Tuhan Yesus Juru Selamat yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya. Terjatuh tanpa seizinmu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya. Ku yakin Tuhan
dan peliharaku seumur hidupku. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinmu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Marilah kita memberi persembahan kepada Tuhan dengan hati, mulut, dan tangan kita. Sebagaimana tertulis dalam kitab 2 Korintus 8:12, firman Tuhan berkata, "Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang tidak ada padamu." Demikian firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita dan persembahan kita. Persembahan syukur.
Marilah berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur. Ya Tuhan Allah kami bersyukur kepadamu dan memuji namamu yang agung itu. Sebab siapakah kami sehingga mampu memberi persembahan sukarela ini? Sebab daripadamu segala-galanya dan dari tanganmu sendiri persembahan yang kami berikan kepadamu. Amin. Ringkasan Warta Jemaat. Segenap presbiter bertugas mengucapkan terima kasih kepada seluruh warga jemaat yang telah mengikuti rangkaian ibadah hari Minggu ketiga sesudah Epifani 24 Januari 2021 di rumah masing-masing. Kami akan membacakan rangkaian warta jemaat dalam pekan ini yang antara lain: 1. Cuti tahunan TA 2020-2021 disampaikan kepada Jemaat GPIB PNIL Palembang bahwa Bapak Pendeta Inyo Manjepun MTH akan menjalani cuti tahap 2 hitung tanggal 28 Januari sampai dengan Februari 2021. Demikian untuk diketahui. 2. Persembahan. Bagi Bapak Ibu yang sudah memberikan persembahan, maka persembahan yang telah dikumpulkan dapat diantar langsung ke kantor majelis jemaat atau melalui nomor rekening GPIB PNIL Palembang. Ibadah selanjutnya tetap dilakukan di rumah masing-masing. 3. Ulang tahun. Majelis Jemaat GPIB PNIL Palembang mengucapkan selamat ulang tahun dan selamat berbahagia kepada warga jemaat yang berulang tahun dalam pekan ini. Tuhan memberkati dan menyempurnakan kebahagiaan Bapak, Ibu, Saudara-saudari. Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh jemaat yang tetap menjalani protokol kesehatan sesuai arahan pemerintah, yaitu 3M. 1. Memakai masker. 2. Menjaga jarak. 3. Mencuci tangan dengan sabun dalam upaya memutuskan mata rantai penyebaran COVID-19. Demikian ringkasan warta jemaat minggu ini. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita. Umat Tuhan, mari berdiri sebagai tanda kesediaan kita mengerjakan firman Tuhan yang telah kita dengar. Hai, pergi dan wartakan Injil Kristus dalam karya dan dalam karsa, baik di rumah, sekolah dan di kantor, juga di setiap waktu dan tempat. Bawa kasih dan bawa sukacita, panjang sabar serta lemah lembut. Itu sikap yang harus kau lakukan, karena Kristus nyata dalam hidupmu. Hai, pergi dan wartakan Injil Kristus dalam kata dan perbuatanmu, juga dalam segala tindakanmu. Jadilah firman Tuhan pandumu. Jangan takut tegakkan keadilan dan berani berkata yang benar. Jangan bimbang dan jangan ragu hati, Roh Kudus membimbing dan menolongmu. Saudara umat Tuhan, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau
damai sejahtera.